Pemirsa QTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan masuk ke bagian terakhir dari diskusi kita tentang Gerakan Inovasi Nasional. Menarik untuk kita memperhatikan lebih lanjut, menyimak dan juga menggali perspektif dari apa yang tadi sudah kita dengar bersama, yaitu Gerakan Inovasi Nasional, kemudian perlunya pemerintahan yang entrepreneurial, karena kalau hanya pihak swastanya yang entrepreneurial itu tidak cukup. Kalau kita mau bicara inovasi sebagai gerakan nasional dan inovasi sebagai sistem nasional, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana strategi aplikasi dalam inovasi ini dapat efektif dan Indonesia bisa menciptakan nilai tambah yang tidak biasa-biasa. Dr. Bun? Saya kira ya, peran pemerintah besar sekali dalam hal ini. Jadi orang-orang pemerintah mesti entrepreneurial, ya mesti ada inovasinya. Dan kembali lagi supaya hal ini terjadi perlu dana. Dana itu penting sekali karena tanpa dana nggak mungkin jalan. Tapi saya lihat ya, kalau lihat di internet, waduh ekonominya entrepreneurial yang knowledge base itu bukan main besarnya. Dan dalam hal ini DRN sudah menentukan 6 program nasional. Nomor 1 pangan, karena pangan itu penting sekali. Nomor 2 kesehatan. Kesehatan itu supaya orang itu supaya bisa menikmatinya. Nomor 3 adalah energi. Nomor 4 transportasi. Nomor 5 adalah mengenai pertahanan, industri pertahanan. Dan kita itu saya kira ada baiknya membentuk clusters. Supaya industri-industri ini menjadi cluster-cluster sehingga saling membantu. Sebetulnya saya ingat sekali bahwa dulu antara Universitas UI, ITB, sama IPB mau dibikin suatu cluster, ya. IPB buat pertaniannya, UI buat kesehatan, dan ITB buat elektronik. Cluster-cluster ini mesti dibikin benar-benar. Penyakitnya adalah ide ada, tapi kelanjutannya tidak ada. Nah, ini yang saya kira perlu dirubah dengan menentukan prioritasnya. Dan kalau kembali lagi ABG-nya bisa jalan, akademisi yang entrepreneurial, bisnis yang entrepreneurial, government yang entrepreneurial, kita bikin roadmap-nya, maka saya kira yakin ini bisa jalan. Tapi kembali lagi supaya konsisten apa yang kita rencanakan supaya bisa dilaksanakan dengan konsisten. Inilah yang saya kira penting. Dan menarik Dr. Bun di sini menekankan bahwa kata penyakit ya, penyakitnya bahwa kita ini seperti kekurangan darah dalam membangun gerakan inovasi nasional, apalagi sampai gerakan itu bersifat sistemik ya. Dan tadi Dr. Bun menyinggung bahwa pemerintahan yang entrepreneurial. Bisa Dr. Bun elaborasi lebih lanjut ciri-ciri pemerintahan yang entrepreneurial itu seperti apa? Ini ya, inovasi itu entrepreneurial dan inovasi itu salah satu koin ya, kiri itunya. Dan pemerintah bagaimana perannya besar sekali. Pajak yang masuk ke pemerintah sekarang kira-kira kita punya GDP kan sekarang 6.000 triliun. 6.000 triliun dan yang masuk pemerintah kira-kira 20%-nya dari pajak. Pajak ini harus dimanfaatkan secara optimal. Dan kalau kita memanfaatkan pajak ini secara optimal, mestinya perusahaan pemerintah itu sebagai perusahaan seperti Singapura. Singapore Incorporation. Indonesia alangkah baiknya juga Indonesia Incorporation. Manfaatkan dana yang masuk itu secara entrepreneurial. Investmentnya mesti baik supaya kembali lagi. Dan investment yang paling baik adalah knowledge based. Jangan jualin sumber daya alam diobralkan. Ilmu pengetahuan itu yang saya kira merupakan suatu sumber yang akan meningkatkan nilai tambahnya. Dan inilah saya kira alangkah baiknya kalau si pemerintah ini entrepreneurial dan kerjasama semuanya bisa baik sekali jalannya. Ya, terima kasih Dr. Bun. Pemerintah yang entrepreneurial, pemerintah yang inovatif, dan itu adalah salah satu kondisi yang perlu ya. Kondisi yang perlu dan kondisi yang juga penting akhirnya untuk mendukung gerakan inovasi nasional dan sistem inovasi nasional. Kita kembali ke bagian strategi aplikasi tadi yang Pak Didit singgung ya.
Bisa Pak Didit elaborasi lebih lanjut, dan juga apa kaitannya atau bagaimana kita Indonesia bisa mengambil manfaat atau belajar dari implementasi strategi aplikasi itu? Jadi strategi adalah salah satu kebutuhan untuk mengarahkan gerakan ini menuju ke tujuan yang sama. Namun juga diperlukan pemahaman yang benar terhadap apa yang akan dilakukan, sehingga di sini selain kita tahu bahwa kalau kita ingin menekankan aplikasi dari teknologi atau knowledge yang kita bangun, maka kita harus memastikan bahwa masyarakat yang kita ajak dalam gerakan inovasi nasional ini memahami apa yang akan dilakukan. Nah, pemahaman ini adalah dasar dari semua tadi yang saya kembalikan kepada learning society atau masyarakat pembelajar. Bagaimana membuat masyarakat ini bisa belajar dengan cepat. Kalau sekarang ada fasilitas internet, ada fasilitas social networking, Facebook dan sebagainya, bagaimana itu bisa dimanfaatkan sebagai media belajar. Jadi sistem inovasi nasional menurut pendirinya atau yang mengatakan menggunakan kata-kata itu pertama kali Profesor Lundvall dari Denmark, dia mengatakan dua hal yang penting adalah learning dan interaction. Sebetulnya tanpa interaction tidak terjadi learning, tapi kalau dua-duanya terjadi maka ada knowledge yang baru dari salah satu pihak, dan itu yang ingin ditekankan oleh Profesor Lundvall dalam konsepnya sistem inovasi nasional. Nah, tapi dalam perjalanannya kembali harus ada arah yang jelas. Kalau tadi disebutkan oleh Dr. Boon harus ada undang-undangnya, maka undang-undang itu mungkin adalah strateginya, strategi untuk menuju ke sukses bersama itu. Nah, strategi ini dituangkan dan semua harus belajar untuk memahami strategi ini. Undang-undang kan banyak ya, Dr. Boon. Kita tahu pemerintah mengeluarkan undang-undang A, undang-undang B, undang-undang C, tapi bagaimana masyarakat ataupun pelaku usaha itu bisa memahami undang-undang dan memanfaatkannya untuk kepentingan yang baik mereka. Ini saya kira effort yang luar biasa, effort yang harus integratif, ya. Jadi memulai dari bagaimana membudayakan inovasi, membudayakan learning, yang kemudian juga membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang knowledge based society tadi. Saya kira ini sesuatu yang sesuatu hal yang bisa menjadi fokus yang baik dari semua pihak untuk bisa mencapai tujuannya.